Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, balik lagi Sapram Detector. Rusia akhirnya angkat bicara terkait pembentukan negara Palestina Merdeka. Setelah baru-baru ini teman-teman di berbagai media-media sosial ya ramai membicarakan bahwa Barat, Amerika Serikat dan Uni Eropa kini berbondong-bondong ya menyetujui gagasan pembentukan negara Palestina Merdeka. Kini giliran Rusia yang ikut-ikutan speak up. Ya teman-teman, walaupun Israel telah berulang kali ya Perdana Menteri Netanyahu ini berulang kali menyebut bahwa gagasan Palestina Merdeka adalah sebuah mimpi yang tak akan pernah terwujud. Di sini Rusia ya melalui Menteri Luar Negerinya Sergei Lavrov mengatakan bahwa Israel tidak boleh sewenang-wenang atau seenaknya. Dalam salah satu artikel Tribun yang berjudul Menlu Rusia tegaskan dukungannya pada pembentukan negara Palestina, Israel jangan mentang-mentang. Nah, dalam artikel ini, teman-teman, saya akan mencoba merangkum informasinya. Di sini Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa Rusia secara penuh 100% mendukung berdirinya negara Palestina Merdeka. Nah, tentu ini ada menjadi salah satu dukungan besar bagi Palestina untuk merdeka atau dideklarasikan secara de jure dan de facto merdeka di PBB lantaran Rusia ini adalah salah satu negara pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB selain Amerika Serikat, China, Prancis, dan juga Inggris. Jadi kalau misalnya Amerika Serikat sudah setuju, China sudah setuju, Rusia sudah setuju, kita tinggal menunggu dua statement lagi nih dari Prancis dan juga dari Perdana Menteri Inggris ya. Jadi tinggal dua lagi nih kita menunggu sehingga nanti PBB punya kewenangan untuk mendeklarasikan Palestina Merdeka. Nah, di artikel ini juga menyebut bahwa Rusia memperingatkan, menekan Israel bahwa Israel tidak boleh seenaknya. Ya, di sini Rusia menyebut bahwa Israel tak boleh menjadikan penderitaan orang-orang Yahudi di zaman Nazi atau sering disebut Holocaust ya, itu sebagai justifikasi atau sebuah pembenaran. Jadi ini orang-orang Yahudi mengatakan mereka ini adalah bangsa yang paling tertindas, bangsa yang paling tersakiti ya oleh kekejaman Nazi. Kalau misalnya kita melihat orang-orang Uni Soviet dulu yang kalau sekarang ini Rusia ya juga menghadapi genosida yang begitu luar biasa, bahkan hampir 20 juta lebih penduduk Uni Soviet yang menjadi korban keganasan Nazi pada era Perang Dunia Kedua. Tapi di sini Sergei Lavrov mengatakan kami tidak menuntut hak kami seperti Israel. Jadi walaupun di Rusia banyak juga yang digenosid, yang dibantai oleh para penjajah Nazi atau para pasukan Nazi, orang-orang Rusia tidak mempunyai kewenangan setinggi yang diberikan dunia pada Israel ya, yang diberikan oleh sekutu-sekutu pada Israel, sehingga Israel tidak boleh berbuat seenaknya, sewenang-wenangnya, merasa dialah negara yang paling tinggi di atas negara-negara lain. Nah, kita tahu juga teman-teman, Rusia memang saat ini identik lebih dekat dengan negara-negara Muslim. Ya, khususnya negara-negara Timur Tengah saat ini memang lebih respect lah dengan Rusia ketimbang dengan Amerika ataupun Inggris ataupun negara-negara Eropa yang lain. Ya, teman-teman, untuk biar informasinya lebih lengkap, lebih tersampaikan secara menyeluruh dan kredibel, kita coba dulu ya untuk baca artikelnya. Dilansir dari Tribun News, di artikel yang berjudul Menlu Rusia tegaskan dukungannya pada pembentukan negara Palestina, Israel jangan mentang-mentang, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menegaskan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina. Berbicara pada konferensi pers tentang hasil diplomasi Moskow pada tahun 2023 pada hari Kamis, Lavrov kembali menegaskan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina.
Israel tidak boleh berpikir bahwa penderitaan bangsa atau orang-orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua memberinya kebebasan tanpa batas dalam mengambil kebijakan luar negeri, terutama ketika menyangkut perang di Gaza. Kata Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, menurut Russia Today, kami tidak bisa melakukan apapun yang kami inginkan. Lavrov mengatakan Holocaust tidak memberikan imunitas pada Israel. Rakyat Soviet juga menjadi sasaran genosid Nazi, namun Rusia tidak mempunyai kekuasaan penuh di arena global, kata Lavrov dalam konferensi pers pada hari ini. Israel tidak boleh berpikir bahwa penderitaan orang-orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua memberinya kebebasan dalam mengambil kebijakan luar negeri, terutama ketika menyangkut permusuhan di Gaza, kata Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Lavrov pun menambahkan bahwa rakyat Soviet juga menderita karena mereka dimusnahkan di kamp konsentrasi Nazi yang sama dengan orang-orang Yahudi, dan kedua orang tersebut meninggal karena kelaparan secara berdampingan di Leningrad yang terkepung. Russia Today RT melaporkan. Menurut logika ini, kita bisa melakukan apapun yang kita mau, itu tidak akan berhasil jika kita ingin menegakkan hukum internasional secara sistematis, tambahnya. Ya, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, 24.620 warga Gaza telah gugur dan lebih dari 61.830 orang terluka dalam genosid Israel yang sedang berlangsung di Gaza mulai 7 Oktober. Perkiraan Palestina dan internasional menyebutkan bahwa mayoritas dari mereka yang terbunuh adalah anak-anak dan perempuan. Rusia telah berulang kali menyerukan gencatan senjata sambil mendesak Israel untuk menghormati hukum perang dan tanggung jawabnya berdasarkan hukum internasional. RT atau Russian Today mengkontekstualisasikan cerita tersebut dengan mengatakan bahwa Holocaust merenggut nyawa sekitar 6 juta orang Yahudi di Eropa, sementara Uni Soviet kehilangan 27 juta orang yang selama perang, termasuk banyak orang Yahudi, dan 2/3-nya terjadi di kalangan penduduk sipil. Baik rekan-rekan, dari artikel ini kita dapat beberapa poin penting ya dari statement Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang mengatakan penderitaan orang Yahudi itu tidak seberapa sebenarnya jika dibandingkan dengan penderitaan Uni Soviet yang kehilangan barusan hampir 27 juta penduduk Uni Soviet akibat genosida yang dilakukan oleh Nazi. Sedangkan orang Yahudi diperkirakan 6 juta ya. 6 juta menurut informasi dari PBB. Nah, teman-teman, saya setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Sergei Lavrov di mana penderitaan pasca Perang Dunia Kedua tidak boleh menjadikan sebuah hujah atau dasar hukum untuk melakukan kejahatan yang serupa terhadap bangsa lain. Ya, ini memang logikanya sudah rusak, teman-teman. Dikarenakan mereka pun merasa yang paling menderita di era Perang Dunia Kedua. Lalu mereka menyebut bahwa mereka mempunyai hak lebih di atas bangsa-bangsa lain. Dan tentu ini tidak bisa diterima oleh kemanusiaan, tidak bisa diterima oleh akal dan juga hati. Ya, mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Kita tunggu tanggal mainnya sampai Rusia mungkin kehabisan kesabaran ya, dan open war terhadap Eropa, atau ya seperti apa mungkin akan terjadi perang besar akhir zaman, perang dunia ketiga. Dan tentu sebenarnya ini kita tidak inginkan, dimana kita ingin kedamaian bagi dunia ya, tapi gimana lagi kalau misalnya memang itu sudah dinubuahkan, sudah dijelaskan bahwa mungkin di akhir zaman memang akan terjadi perang besar. Ya tentu tinggal kita pilih, kita mau ada di pihak mana, kita mau di pihak Israel kah atau kita mau di pihak Imam Mahdi ya, dengan pasukan koalisi yang bergabung itu umat muslim dan umat Nasrani, ini semua bergabung di sana. Ya, teman-teman baik yang setuju ataupun tidak setuju tulis saja di kolom komen. Ya itu aja teman.
Itu aja teman-teman, terima kasih telah menyimak informasi kita hari ini. Kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.